yang selama ini dianggap statis saja, ternyata memang sedang dinamis dan perubahan itu sedang berlangsung di depan. Selamat datang di Power Line. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Banyak kabar-kabar baik, banyak insentif-insentif proyek-proyek dan negara yang mau jalan. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11:25 menit. Live di CNBC Indonesia. Simak pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Harga emas dunia mencatatkan rekor baru pada perdagangan Senin 12 Januari 2026. Menurut berharga negara dan jangka panjang ini makin banyak diburu masyarakat. Saksikan Numbers Baik Minggu jam 10:30 pagi di CNBC Indonesia. Selamat datang di Stockwatch. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Dolar Amerika Serikat itu sendiri memang memainkan peranan yang cukup krusial ya bagi pelemahan nilai tukar rupiah. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Inflasi kita selalu rendah. Problem kita adalah di nilai tukar. Saksikan Stock Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di program Power. Dapatkan strategi jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Tentunya tantangan pertama adalah informasi sebenarnya. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Yang paling tahu apa kekuatan ekonomi daerah tersebut itu adalah pemerintah daerah. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Live di CNBC Indonesia. Sobat kembali dalam Nation Hub. Diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha. Kita melakukan intervensi dengan menefekkan BUMD untuk melakukan penetrasi. Mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air Kalau capital kan mereka nggak beli tiapnya, penyimpanan segala macam tidak available. bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator. Temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Selama ini kita berbicara soal aset aman ya, di pikiran kita hampir selalu tertuju pada emas. Namun beberapa waktu terakhir pasar global justru memberikan sinyal yang berbeda. Ada satu logam yang diam-diam mencuri perhatian. Harganya juga melonjak, permintaannya meningkat, dan perannya sekarang semakin strategis dalam ekonomi dunia. Logam itu adalah perak. Perak tidak lagi hanya dipandang sebagai logam mulia pendamping emas. Di tengah transisi energi, lonjakan kebutuhan industri, dan ketidakpastian global, perak justru berubah menjadi komoditas penting yang diperebutkan banyak negara dan investor. Inilah yang membuat pergerakan harga perak saat ini bukan sekedar fenomena sesaat, melainkan refleksi dari perubahan besar dalam peta ekonomi global. Kita akan bahas lengkap dalam perak dan peta baru ekonomi global. Kita ke slide yang pertama. Dalam beberapa hari terakhir, pasar logam mulia ini dikejutkan oleh lonjakan harga perak di Antam. Pasar perdagangan di Selasa 27 Januari 2026, harga perak berproduksi PT Aneka Tambang TPK ini melonjak dan mencetak rekor baru di pasar domestik. Harga perak di Antam ini juga dilaporkan menembus ke 65.600. Dan untuk yang 500 gram ini bahkan mencapai 32 juta. Ini fantastis ya harganya, dan kenaikan ini tidak berdiri sendiri tentunya. Di tingkat global, harga perak spot ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Bahkan sempat menembus level di atas 100 US dollar
per troy ounce. Dan kondisi ini mendorong harga perak domestik ikut terkerek sejalan juga dengan pergerakan pasar internasional. Secara tren jangka panjang, memang harga perak ini telah menunjukkan penguatan tajam bahkan sejak 2025 dan berlanjut ke 2026 ini. Analis pun juga menilai momentum kenaikan ini masih berpeluang berlanjut meskipun volatilitas tetap tinggi dan perlu diantisipasi oleh investor. Nah, bagaimanakah sebenarnya tren perak yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, harga perak justru untuk produksi PT Aneka Tambang ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kenaikannya bahkan jauh melampaui level di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa pasar perak domestik sedang berada dalam momentum yang sangat kuat, sejalan dengan tren penguatan perak di pasar global. Data pasar global bahkan juga menunjukkan bahwa harga perak di pasar internasional ini melonjak hingga puluhan persen dalam 1 tahun terakhir. Beberapa analis juga mencatat bahwa kenaikannya perak sendiri selama 1 tahun terakhir ini sudah mencapai 200%, mencerminkan betapa kuatnya arus permintaan yang masuk. Fenomena yang sering disebut sebagai perak terbang ini juga menunjukkan adanya perubahan preferensi investor. Dunia saat ini tidak hanya fokus sebagai emas yang ditujukan sebagai logam mulia, tetapi mulai melihat perak ini sebagai kombinasi antara aset lindung nilai dan juga komoditas industri strategis. Konsensus pasar juga menilai bahwa selama tekanan permintaan industri dan kebutuhan safe haven tetap tinggi, momentum kenaikan perak masih akan berlanjut. Jadi ini masih akan terakumulasi, melanjut penguatannya tiap hari poin demi poin. Sekarang kita lihat bagaimanakah sebenarnya perak dari pandangan dunia. Seperti apa dunia melihat perak? Pandangan dunia terhadap perak ini sedang mengalami perubahan besar. Kalau dulu perak ini dianggap cuman ya penyebab emas aja ya. Ini perak diposisikan sebagai logam strategis dalam perekonomian global. Perak memiliki peran penting yang tidak tergantikan di banyak sektor, mulai dari industri elektronik, teknologi tinggi, hingga energi terbarukan seperti panel surya, kemudian juga kendaraan listrik. Seiring dunia juga bergerak menuju transisi energi hijau, kebutuhan terhadap perak juga terus meningkat, sementara pasokannya ya tidak bertambah dengan cepat. Di sisi lain, kondisi global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik, geopolitik, tekanan inflasi hingga utang global ini mendorong investor mencari aset lindung nilai ya yang dipandang sebagai alternatif safe haven selain emas. Harganya juga lebih terjangkau tetapi memiliki karakter ganda sebagai aset investasi sekaligus bahan baku industri. Negara-negara besar pun sekarang sudah mulai memandang perak bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari keamanan ekonomi dan rantai pasok strategis. Pengamanan rantai pasokan perak ini juga menjadi penting karena logam ini menopang industri masa depan. Karena itulah akhirnya banyak analis menilai perak ini saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai strategisnya ya, dan dunia mulai menyadari bahwa perak bukan cuma logam mulia saja begitu ya, tapi melainkan aset masa depan yang perannya akan semakin besar dalam peta ekonomi global. Makanya kalau kita lihat dari sisi logam mulia biasa ke logam strategis, karena bukan cuma buat perhiasan, sekarang sudah dianggap penting untuk industri teknologi, dan yang paling penting adalah pasar juga menilai bahwa perak ini masih under value dan masih bisa diburu peningkatan nilai dan juga harga di masa yang akan datang. Sekarang kita lihat, sebenarnya bukan cuma perak aja, karena kalau dilihat dari peta ekonomi global saat ini, fokus pasar tidak hanya tertuju pada emas dan mungkin sekarang salah satunya adalah perak ya. Dunia mulai melirik komoditas lain yang perannya jauh lebih strategis bagi masa depan, khususnya dalam transisi energi dan industri teknologi. Yang pertama nih, kita sering banget bahas lithium ya. Lithium ini menjadi komoditas primadona karena memang merupakan bahan kunci baterai kendaraan listrik atau EV dan juga sistem penyimpanan energi terbarukan yang juga seiring percepatan transisi menuju energi bersih dan meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Permintaan lithium juga melonjak tajam. Kondisi ini mendorong harga lithium naik signifikan, bahkan mencatat kenaikan lebih dari 30% dalam waktu beberapa waktu terakhir. Kemudian dari lithium kita geser ke perak yang lagi kita obrolin nih saat ini, di mana perak juga kembali disorot oleh global karena memiliki dua peran sekaligus. Satu sebagai bahan baku industri dan yang kedua adalah sebagai aset investasi. Permintaan perak juga terus meningkat dari sektor elektronik, teknologi
pasar juga menguat di tengah ketidakpastian global dan kombinasi ini mendorong harga perak naik juga lebih dari 30%. Ini pastinya menegaskan posisinya bukan sekedar logam mulia, tetapi komoditas industri strategis yang bisa diperhitungkan untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah platinum. Platinum ini logam yang semakin diburu karena memang perannya penting ya dalam industri otomotif, khususnya untuk catalytic converter serta di industri sektor industri berat gitu ya. Ketatnya pasokan dan juga peningkatan kebutuhan ini membuat harga platinum melonjak di atas 30%. Dan pasar global kini juga saat ini semakin kompetitif dalam mengamankan pasokan platinum.